Sebagian besar penonton di channel ini memang pada demen nonton film-film tentang gangster ya. Nah, kebetulan gue juga bakal ngasih rekomendasi film lagi di tema gangster yang tentu kalian bakal suka-suka semua dengan film-filmnya ini, men. Yap, kali ini gue bakal bawain 7 film gangster Yakuza paling terbaik untuk kalian tonton di weekend ini. Untuk film yang pertama ini bakal gue langsung berikan sebuah film Yakuza modern yang bakal punya skenario apik dengan aktor yang memang melegenda semua, men. Gue yakin sih bakal menarik banget buat kalian tonton di weekend ini ya. The Outrage berawal dari sebuah organisasi kejahatan dalam dunia bawah tanah di kota Tokyo. Dominasi Sanokai tengah terancam oleh klan saingan yang haus uang dan juga kekuasaan. Dalam gelombang aliansi sementara dan juga pengkhianatan, keduanya semakin menggila dikarenakan melakukan sebuah rencana kudeta yang sangat mengerikan. Hal menarik yang bakal ada di dalam film ini tentu bukan hanya dengan dialog kerasnya aja yang memang menjadi ciri khas film-film Yakuza Jepang gitu ya. Tapi juga bakal punya skenario yang apik banget dengan penuh suspense yang juga pas banget ada di genre tersebut gitu. Apalagi dengan acting apik dari Takeshi Kitano yang udah menjadi legenda aktor di gangster film Jepang. Menambah vibes yang bikin kita merinding pas lagi nontonnya ya. Cuma bagi gue sendiri yang terlihat kurang di dalam film ini adalah di ceritanya ya. Yang memang agak terlalu flat dan juga belum bisa menggebrak hati para penontonnya gitu. Tapi nggak bisa dimungkiri juga film ini adalah film Yakuza termodern yang terakhir gue tonton di genrenya, tapi masih memberikan sebuah vibe seram dalam scene-nya itu. Maka dari itu rating 6,8 adalah rating yang menurut gue pas banget ada di situs IMDb. Next bakal ada sebuah film yang juga sangat bikin kalian tegang dibuatnya, dengan sebuah kriminal Jepang bawah tanah yang memang sering banget dikaitkan dengan para gangster Yakuza yang selalu memegang kendalinya. Shinjuku Triad Society menggambarkan kehidupan yang keras dan juga penuh dengan kebingisan di bawah dunia kriminal Jepang yang terkenal dengan mafia-mafia Yakuzanya. Cerita ini bakal berawal dari sekitaran pusat Shinjuku yang tepatnya di sebuah distrik terkenal yaitu di Tokyo yang dikenal dengan sebutan kehidupan malam yang sibuk dan juga aktivitas kriminal yang semakin merajalela. Bukan cuma punya cerita yang kelam aja, tapi film ini juga tentu bakal penuh dengan kontroversial yang memang udah menjadi ciri khas banget dari sutradara Takashi Miike dengan skenarionya yang juga penuh dengan darahnya itu. Kesuksesan film ini membantu memperkuat reputasi Takashi Miike yang juga sebagai sutradara yang berani dan juga sangat eksentrik, men. Kalau kalian memang baru nonton karya dari Takashi Miike, mungkin bakal terkejut sama beberapa adegan kelam dan juga kejam di karyanya itu gitu. Apalagi nih film juga bakal di main lead oleh Kipei Shina yang memang menjadi main lead juga di film Outrage sebelumnya. Gue sangat gak menyarankan buat kalian yang masih belum dewasa secara mental untuk nonton film ini ya. Karena secara keseluruhan Shinjuku Triad Society adalah sebuah film yang bakal menghadirkan gambar yang kuat tentang kehidupan di bawah dunia kriminal Jepang yang menjadi salah satu film klasik Miike dengan rating 6,6 dengan fans solidnya lebih dari 2,4 ribu penonton di situs IMDb. Kalau yang ini bakal sangat berbeda dengan kedua film sebelumnya yang bakal ada di perfilman Hollywood dengan cerita yang bikin kalian kagum dibuatnya, men. Apalagi tentu dengan tema Yakuza yang seru untuk ditonton. Black Rain mengambil latar belakang di kota Osaka yang berkisah tentang dua detektif polisi dari Amerika bernama Nick Conklin dan Charlie Vincent yang ditugaskan untuk mencari seorang pelaku kejahatan Jepang bernama Sato. Mereka memburu Sato dengan sebuah misi yang mengerikan karena dirinya melarikan diri ke Jepang setelah melakukan pembunuhan yang sangat kejam, men. Menampilkan perpaduan aksi yang intens, intrik kejahatan, dan juga budaya Jepang yang khas, Black Rain mendapatkan pujian yang sangat banyak di perfilman Hollywood maupun itu di perfilman Jepang ya. Karena juga punya sinematografi yang indah dengan koreografi aksi yang brilian banget dan menciptakan suasana noir yang sangat kuat banget, men. Mungkin semua itu tak luput dari hasil kerja keras karya Ridley Scott yang mematahkan pertentangan budaya antara karakter Amerika dan juga karakter dari Jepang. Dalam aksinya juga ia menggait aktor terkenalnya dari Hollywood yaitu Michael Douglas dan juga Andy Garcia serta sang aktor legendaris dari Jepang yaitu Ken Takakura. Mereka berakting dengan punya role yang sama kuatnya dan juga berkemistri layaknya protagonis dan antagonis dari dua negara, men. Gila, keren banget. Meskipun Black Rain tidak mendapatkan kesuksesan yang luar biasa, film ini masih dianggap sebagai salah satu film yang terbaik di genre action tema Yakuza, dan itulah yang menjadikan film ini pantas mendapatkan rating 6,6 dengan 57.000 penonton yang vote di situs IMDb. Untuk yang satu ini mungkin kalian bakal terasa familiar banget dengan cerita dan juga dari para karakternya yang memang bakal mengadaptasi dari salah satu video game Yakuza terbaik yang sangat populer banget di Jepang, men. Like a Dragon mengikuti cerita dari permainan video game pertama dalam seri Ryuga Gotoku dan menampilkan karakter utama bernama Kazuma Kiryu. Ia adalah seorang anggota mantan Yakuza yang terjerat dalam sebuah intrik dari kelompok kejahatan di kota Kamurocho.
Kalian mungkin tahu dengan meme dame-dame di game Yakuza, ini adalah versi dari filmnya men. Menggabungkan aksi, petualangan, dan juga cerita yang menarik, Yakuza adalah salah satu franchise game paling sukses dan dihormati di seluruh Jepang men. Nah, untuk filmnya sendiri, ini bakal punya plot yang sama dan juga cerita yang memang hampir mirip-mirip lah. Tapi dengan elemen film layar lebar yang juga sangat real. Penunjang suksesnya film ini terletak di para karakternya ya, yang memang sangat all out banget seperti di gamenya gitu, yang bakal di-lead oleh aktor populer Jepang yaitu Kazuki Kitamura. Film ini diterima lapang dada oleh para fansnya. Jarang-jarang banget loh film live action yang diterima oleh masyarakat di sana, ataupun di para fansnya game itu sendiri ya. Gak menutup kemungkinan Ryuga Gotoku Geki Choban atau Like a Dragon ini adalah sebuah film yang sangat wajib banget buat kalian tonton kalau kalian penggemar gamenya ataupun genre Yakuza ya. Walaupun ratingnya sendiri dalam filmnya ini nggak se-wow dari gamenya, tapi masih mendapatkan fans yang solid di situs IMDb. Buat para pecinta film-film Yakuza mungkin cukup familiar banget dengan film ini, yang memang menjadi salah satu film legendaris di genre itu men. Kisahnya yang menarik menjadi salah satu yang harus banget kalian tonton sih. Sonatin mengikuti kisah kelompok dari Yakuza yang dipimpin oleh Murakawa yang sedang mengalami pertempuran besar antar geng Yakuza yang sedang berseteru. Murakawa dan seluruh anak buahnya dikirim ke Okinawa untuk mengatasi perselisihan antar kelompok Yakuza tersebut, namun mereka malah terjebak dalam lingkaran kekerasan dan pengkhianatan yang tak terduga. Walaupun terlihat penuh dengan ambisi, nyatanya Sonatin dikenal dengan menggambarkan sebuah kehidupan Yakuza dengan cara yang sangat realistis dan juga tanpa romantisme men. Mereka membuat film ini dengan menampilkan banyak adegan kekerasan yang ditampilkan dengan secara eksplisit, tapi juga menyajikan sebuah momen-momen introspektif dan juga penuh emosi. Melalui penceritaan yang halus dan nuansa yang sangat gelap, sang sutradara, writer sekaligus menjadi main lead-nya dalam film ini yaitu Takeshi Kitano mengeksplorasi tema-tema seperti persahabatan, kehidupan, dan juga kematian dengan sangat elegan banget men. Asli ini keren banget dan gue sangat merekomendasikan buat kalian tonton di rumah pada weekend ini ya. Mendapat sambutan positif dari para kritikus dan memenangkan beberapa penghargaan, film ini sangat sukses banget di perfilman Jepang pada waktu itu. Dan sukses juga menyabet rating tingginya di situs IMDb sebesar 7,5 dalam 22.000 para fans yang menilai positif di film ini. Masih dalam film Yakuza yang digarap oleh Takashi Kitano lagi, yang mana tentu bakal menjadi salah satu film yang sangat harus banget kalian tonton di weekend ini ya. Tentunya setelah nonton film Sonatin tadi. Fireworks mengikuti dari seorang mantan polisi bernama Nishi yang telah mengundurkan diri setelah mengalami tragedi yang sangat mengerikan dalam hidupnya itu. Nishi sendiri harus berusaha untuk menjaga keluarganya tetap bahagia meskipun harus berhadapan dengan hutang dan gangguan kehidupan dari pribadinya itu. Yang bakal dihadirkan dalam film ini tentu nggak jauh beda dari nuansa yang ada di film Sonatin tadi gitu ya. Yang juga bakal menyajikan sebuah nuansa atau suasana yang suram dan juga kekerasan sambil bisa mengeksplorasi tema seperti penyesalan, cinta, dan juga kehidupan penuh dengan penderitaan men. Sama seperti judulnya yaitu Fireworks atau Hanabi, film ini bakal penuh dengan scene-scene kembang api dengan drama yang bikin kalian sadness banget men. Apalagi dengan musik latarnya yang memang sangat bagus dengan bakal menjadi daya tarik utama di dalam filmnya ini dan memperkuat pengalaman dari sinematiknya itu men. Well, satu kata sih dari gua yang memang cocok banget untuk Takeshi Kitano di dalam film ini. Amazing. Gila men. Dia bukan cuma jadi sutradaranya aja, tapi juga menggait semua role yang ada di dalam film-filmnya. Apalagi aktingnya itu gila keren banget dan juga mantep banget. Bagi gue sendiri, Fireworks adalah sebuah film yang memang paling terbaik dari Takeshi Kitano setelah Sonatin yang memang diakui secara internasional ya, dan telah berpengaruh pada persinemaan Jepang tersebut. Gak heran juga sampai mendapatkan rating tinggi di situs IMDb sebesar 7,7 dengan fans Takeshi Kitano sebesar 32.000 yang menilai positif tentang film ini. Yang menjadi penutup di list kita kali ini bakal ada dari sebuah film yang nyantui yang memang penuh dengan komedi tapi juga bakal ngeri dengan adegan action yang dibumbui oleh vibes film Yakuza Jepang. Yakuza Apocalypse berkisah tentang seorang anggota geng Yakuza bernama Kageyama yang secara tidak sengaja mengungkap sebuah rahasia kelam yang melibatkan klan vampir di dalam organisasinya tersebut. Setelah dikonfrontasi oleh bos vampir yang sangat kejam, Kageyama dibunuh tetapi kemudian dibangkitkan sebagai vampir yang abadi.
Menurut gue yang membuat film Yakuza Apocalypse ini menarik adalah kombinasi antara elemen-elemen aksi, komedi, dan juga horor yang menjadi sebuah genre weird, tapi juga bikin penasaran gitu. Sebagian kalian mungkin gak setuju dengan pendapat gue ini, tapi Yakuza Apocalypse adalah sebuah film yang memang udah terkontaminasi dengan keinginan para penonton mayoritas di Jepang. Karena udah terlihat sendirilah dengan komedinya yang memang bagi kita yang bukan orang Jepang itu merasa aneh, tapi kemungkinan besar bagi orang Jepang itu lucu gitu. Jadi ya mungkin gak bisa dinikmati secara universal ya. Cuman yang paling bikin gue tertarik untuk nonton film karya Takashi Miike ini karena ada performance spesial dari Kang Yayan Ruhian, men. Yang di sini gila, beliau keren banget asli dah. Mad Dog versi Yakuza Apocalypse ini bakal dirombak habis-habisan sebagai Yakuza beneran, men. Menarik banget ya kan? Meskipun Yakuza Apocalypse menerima tanggapan yang bervariasi dari para kritikus dan penuh dengan pro dan kontra di kalangannya, film ini tentu nggak mendapatkan rating yang parah-parah amat loh. Karena ada di 5,5 dan 4,4 ribu fans yang setia menunggu karya dari Takashi Miike ini. Oke, mungkin cuma itu aja rekomendasi 7 film gangster Yakuza terbaik yang bisa gue share hari ini. Semoga ada film yang kalian cari-cari selama ini di list ini ya. Like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini biar gue semakin semangat buat ngonten film terbaru dan terseru lainnya. Sekian untuk konten hari ini, gue Ari pamit undur diri. See you in the next film.